Oke, selamat siang. Saya Feras Alkusyairi. Dan saya Bran Wolanteri. Kami dari Universitas Indraprasta. Sekarang sedang berada di Warkop Asoy yang bertepatan di Jagakarsa. Dan kali ini kami sedang bersama owner dari Warkop Asoy. Kalau boleh tahu dengan siapa? Mahdi. Oh, Bapak Mahdi. Pak Mahdi, kalau boleh tahu sejak kapan Warkop Asoy ini berdiri ya? 2014. Oh, 2014 Warkop ini berdiri, berarti langsung di sini lokasinya. Belum. Dulunya saya di arah belakang situ, baru pindah ke sini. Setahun di belakang baru kemarin. Oh, berarti di sini berarti nggak dari 2014. 14 akhir lah baru di sini. 2014 akhir baru sini. Kalau boleh tahu nih Pak Mahdi, alasan memilih usaha Warkop Asoy ini kenapa sih? Apa ya, emang jati dirinya sih suka nongkrong, suka ngobrol, ataupun emang waktu itu modalnya cus gitu. Oh, berarti awal dari suka nongkrong dan memang modalnya cukup, akhirnya Pak Mahdi memutuskan untuk membuka usaha Warkop Asoy ini ya? Iya, betul. Pak Mahdi, kenapa memilih lokasi ini sebagai Warkop Asoy gitu? Lokasi mungkin karena akses parkiran ataupun tempatnya ya, memang daerah sini cukup mendukung. Dulu juga belum terlalu banyak warung di sini gitu. Dan saya termasuk orang lama lah di sini gitu. Oh, berarti karena lokasinya bagus. Karena aksesnya secara lahan, parkiran mungkin ya kan. Kalau boleh tahu Pak Mahdi, maksud dari logonya ini apa ya? Warkop Asoy. Asoy itu nama saya di lapangan ya. Jadi saya bawa nama aja. Nama tongkrongan Asoy. gitu ya? Iya, nama tongkrongan Asoy. Kalau boleh tahu nih Pak Mahdi, apakah usaha ini memiliki logo resmi? Mungkin logo yang udah memiliki hak cipta gitu. Hak cipta saya belum ya. Secara izin hak cipta saya belum itu. Cuma internet aja gitu. Logonya ini siapa sih yang buat? Apakah Pak Mahdi sendiri atau ada orang lain mungkin? Enggak, saya sendiri aja, istilahnya dirancang aja. Ada makna dari logonya ini nggak? Apa gitu? Makna ya mungkin dari cuma katanya aja ya, Asoy. Mungkin lebih ke asik, enak, apa-apalah gitu. Jadi maknanya karena Asoy asik gitu. Oke. Apakah ada rencana nih untuk mengembangkan brand ini lebih besar apa gimana? Kalau rencana sih ada ke depannya mungkin ya, insya Allah ke depannya ada. Cuma lagi proses aja. Untuk jumlah karyawan yang ada di sini tuh berapa sih Pak Mahdi? Kalau boleh tahu? Saya secara karyawan 2 orang. 2 orang itu berarti termasuk Pak Mahdi atau beda lagi 2 orangnya ini? Enggak, ikut saya jadi 3. Berarti 2 orang. Iya, 2 yang ngebantu tambah saya owner jadi 3 gitu. Ya. Tugas masing-masing karyawan tuh apa aja tuh Pak Mahdi? Di sini karena kita masih masih perorangan ya, jadi multifungsi masih semua. Iya, cover semuanya multifungsi, mau kasir, mau istilahnya bagian dapur ataupun waiters masih cover semua, multifungsi dia. Terus dulu tuh waktu nyari karyawan tuh sistemnya gimana tuh untuk merekrutnya? Apakah mungkin teman atau saudara atau mungkin Pak Mahdi nyari sendiri ke luar? Kalau nyari karyawan, mungkin orang itu yang nawarin ya. Saya mau bantu atau mau apa gitu. Mungkin dari orang itu yang minta. Karyawan ini bukan teman dekat atau bukan saudara gitu. Emang pure orang lain yang emang nawarin langsung ke Pak Mahdi gitu ya? Dulu kalau awalnya sama teman, bener sama teman. Terus berjalan berapa tahun, dia keluar. Dan yang datang itu ya dari luar orang gitu. Menu di sini tuh awalnya idenya tuh dari mana tuh menunya? Kalau ide ini kan menu utamanya ketan susu ya, ketan susu durian. Mungkin saya ada inspirasi dari daerah-daerah lain ya. Jadi menu andalan di sini ketan susu durian. Terus kalau bahan bakunya itu
Didapatkan apakah emang udah ada suppliernya atau emang beli sendiri di pasar nyari gitu? Kita masih nyari sendiri sih, cuma ada beberapa langganan aja, cuma bukan supplier ya. Kita masih belanja ke grosir lah, bukan satu supplier di tempat. Gimana sih Pak Mahdi ini menjalankan promosi untuk usaha ini? Promosi mungkin secara sosial media ya, lewat IG, dari mulut ke mulut aja gitu. Warkop Asoy ini memiliki sosial media Pak Mahdi ya? Ada di IG-nya. Ada IG-nya. Oke, mungkin nanti ditulis IG-nya di sini ya, Warkop Asoy. Target, kalau boleh tahu nih Pak Mahdi, target utama dari Warkop Asoy ini siapa aja tuh? Apakah remaja atau orang tua atau anak-anak mungkin? Kalau bangsa pasarnya semua usia ya, orang tua juga masuk, kalangan anak muda juga masuk. Mungkin lebih anak muda di jam malam, ya kan? Mau orang tua bisa siang, bisa malam juga ada, karena makanan kita secara ininya global. Ketan susu itu buat kalangan remaja ataupun dewasa bisa. Untuk usaha ini, metode penjualan yang paling efektif itu adalah metode penjualan offline ya. Apakah di sini menjual secara online juga Pak Mahdi? Online ya ada, kita GoFood, tapi lebih produktif di offline. Oh, berarti di sini tersedia juga di GoFood, Shopee Food ada, sama GrabFood. Terus untuk masalah keuangan nih Pak Mahdi, gimana sih sistem pencatatan uang di Warkop Asoy ini? Saya kan masih berdiri sendiri ya manual aja sih. Apa yang kurang kita belanja, apa yang butuh, apa gimana, kita masih secara rutin aja tiap hari. Oh, berarti di sini dihitungnya per hari ya, omset ada per hari, per minggu, dan per bulan. Apakah bagaimana tuh Pak Mahdi? Kalau dihitung per minggu bisa, per bulan bisa. Cuma kita sistemnya habis belanja aja gitu. Misalnya kita nggak patokin harus per minggu, harus per bulan gitu. Sebutuhnya aja kita langsung handle gitu. Terus kalau boleh tahu Pak Mahdi nih, pengalaman apa sih selama buka Warkop Asoy ini yang paling ini berkesan? Pengalaman berkesan apa ya? Maksudnya di bidang gimana nih? Pelayanan kayak gimana? Mungkin mendapatkan customer yang bagaimana, atau ada apa, kejadian apa gitu yang paling berkesan saat menjalankan usaha ini? Customer sih sejauh ini alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh ya. Cuma ya berkesannya ada beberapa istilahnya artis lah gitu kan. Ya lebih berkesan orang itu datang ataupun orang itu ngoplok di sini gitu. Berarti waktu artis datang sini tuh foto bareng tuh, ada nggak? Ada, saya ingat ada kayaknya itu waktu itu saya naruh di IG-nya, ataupun sebagian saya lupa di mana itu ya. Pesan untuk kita nih anak muda nih yang mungkin ingin buka usaha yang seperti ini juga tuh apa sih Pak Mahdi? Saya dulu kan kerja, jadi pengen aja punya usaha sendiri, penghasilan sendiri ataupun berkarya sendiri. Ya itu aja. Dulu udah pernah kerja di mana gitu, misalnya kenapa sih nggak coba berdiri sendiri gitu. Berarti intinya ada rasa ingin dulu ya untuk buka usaha. Tipsnya nih Pak Mahdi, agar usaha ini tetap berkualitas dan disukai pelanggan tuh gimana? Kalau secara tipsnya mungkin komitmen aja ya, komitmen di sistem kerja, di rasa ataupun pelayanan. Saya rasa itu aja, komitmen. Lalu harapan Pak Mahdi nih untuk perkembangan usaha ini ke depan apa? Ya harapannya ke depannya mudah-mudahan kita punya cabang lah. Ada beberapa titik kita bisa melebarkan sayap. Omset penjualan di sini kira-kira berapa ya? Kalau per bulan mungkin? Kalau per bulan kita nggak bisa nentuin ya per bulan. Kalau per hari mungkin di atas 1 ataupun 2, mungkin beda di weekend. Weekend ya, weekend Sabtu Minggu mungkin lebih rame dia ya kan. Apalagi kita mungkin di sini ada temannya steam. Jadi orang nyuci sambil nongkrong lah gitu. Sekitar 2 atau 3 lah gitu. Iya.
Cuma kan memang terakhir-terakhir ini kita ekonomi yang kurang sehat gitu ya kan. Tapi kalau secara global nih begitulah, satu ataupun di weekend beda gitu ya kan. Oke, mungkin cukup sekian ya Pak Hamadi. Terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk diwawancara nih. Kita ada sedikit dari ini kelompok kami. Mohon diterima ya, maaf Pak Hamadi ya. Terima kasih. Terima kasih.